Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita bersyukur pada Allah bisa melanjutkan kembali kajian dari pembatal puasa kontemporer yang Anda bisa peroleh dari penerbit Rumah Iso, ada di marketplace Shopee, Tokopedia. Mumpung Shopee juga ada diskon hari ini terakhir 20% diskonnya, bisa miliki buku ini segera di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Muslim Life Shop. Muslim Life Shop ada gratis ongkir, atau bisa langsung ke WhatsApp Ruhefi Store 0852 00171222 atau ke reseller kami dan agen yang ada di ruhefi.store /reseller atau /agen ya. Kemudian bisa juga manfaatkan Instagram yang kami miliki yaitu ruhefi.store atau rumaiso.store. Nah, pemirsa, kita akan lihat kembali bahasan penting di dalam buku ini. Ini persiapan Ramadan, kita menyambut Ramadan, dan kali ini kita lihat pembatal puasa. Ya, pembatal puasa. Nanti ada dua bagian dalam buku ini, ada pembatal puasa secara umum yang ini sudah kita kenal, namun ada pembatal puasa yang sesuai dengan judul buku ini ya, kontemporer. Jadi masalah puasa kontemporer itu nanti terkait dengan pembatal puasa yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat pembatal puasa di halaman 69. Monggo dibaca. Pembatal puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Terus. Hal ini merupakan pembatal puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Makan dan minum yang dimaksudkan adalah dengan memasukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut, baik yang dimasukkan adalah sesuatu yang bermanfaat seperti roti dan makanan lainnya, sesuatu yang membahayakan atau diharamkan seperti khamr dan rokok, atau sesuatu yang tidak ada nilai manfaat atau bahaya seperti potongan kayu. Ya, kita lihat di sini ada makan dan minum. Apa yang dimaksud dengan makan dan minum yaitu masukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut, baik yang dimasukkan sesuatu yang bermanfaat seperti roti, makanan, minuman ya, atau sesuatu yang membahayakan seperti khamr, rokok. Bahkan rokok ini termasuk pembatal puasa. Ada beberapa fatwa ulama tentang hal ini, diantaranya fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada jatan kaki. Kemudian ada sesuatu yang tidak ada nilai manfaat atau bahaya. Ini ingat ya, selama disebut makan dan minum dan punya pengaruh ke lambung. Nah, poin pentingnya di situ, selama disebut makan dan minum dan punya pengaruh ke lambung. Kalau ini kan memasukkan juga di sini dianggap seperti makanan dan minuman dan punya pengaruh ke lambung. Nah, dalilnya tentang pembatal ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Nah, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Yang dimaksudkan sini benang putih yaitu fajar subuh, benang hitam yaitu malam. Jadi kalau sudah terbit fajar subuh tepat waktu, ya walaupun sekarang mungkin ada beberapa ijtihad untuk penentuannya dengan hisab ya. Seperti dari Tarjih Muhammadiyah itu lebih memajukan 8 menit misalnya untuk waktu subuh. Lebih melambatkan 8 menit dari yang ditetapkan oleh Kemenak. Nah, dari sisi ini ijtihad. Tapi semuanya sepakat kalau terbit fajar subuh
Nah, kita sudah berhenti makan dan minum. Berarti sebelumnya masih boleh makan dan minum. Berarti kalau saat puasa kita makan dan minum berarti membatalkan puasa. Karena di sini kita disuruh kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Terus jika orang berpuasa, jika orang yang berpuasa lupa, keliru atau dipaksa, puasanya tidaklah batal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bagi orang yang lupa ya. Kalau dia lupa atau keliru ya, atau dipaksa, maka puasanya tidak batal. Dalilnya ada dua di sini. Yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza nasiya fa akala fa syariba, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wasaqahu. apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum. Nah, terus beliau SAW juga bersabda, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari umatku dosa ketika ia keliru, lupa atau dipaksa. Tadi yang pertama itu keadaan lupa makan minum ya, maka disuruh sempurnakan puasanya. Berarti puasanya tidak batal karena Allah yang berikan dia makan, Allah yang berikan dia itu minum. Kemudian kalau di hadis yang kedua ini jika orang itu keliru, lupa atau dipaksa. Keliru berarti tidak punya ilmu atau lupa di sini. Kalau di sini lupa itu dalam keadaan tidak ingat, ya. Ini lawan dari ingat berarti ya. Kemudian dipaksa berarti lawannya itu kerelaan sendiri. Dia dipaksa. Kalau tiga sebab ini itu dimaafkan. Dia boleh lanjutkan puasa. Nah, ini pembatal yang pertama. Terus pembatal yang kedua, muntah dengan sengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu qay'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa inistasqa'a falyaqdi." Barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Dimaksudkan dengan muntah dengan sengaja itu ketika seseorang memaksa dirinya muntah. Namun kalau tidak sengaja itu tidak terkontrol. Tidak terkontrol dari sisi misalnya ada yang lakukan perjalanan jauh, dia biasa tidak kuat, jalannya bergelombang atau naik kapal terus muntah. Itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol. Seperti ini tidak batal puasa. Kalau yang membatalkan itu dia paksa dirinya muntah. Nah, ini yang kedua. Terus yang membatalkan puasa lagi adalah haid dan nifas. Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas di tengah-tengah berpuasa, baik di awal atau akhir hari puasa, puasanya batal. Apabila dia tetap berpuasa, puasanya tidaklah sah. Ibnu Taimiyah mengatakan, keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Ibnu Taimiyah mengatakan keluarnya darah haid dan nifas itu membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, puasanya itu berarti batal. Jadi misalnya 5 menit sebelum azan maghrib, nah, wanita ini datang bulan, dia cek, qadarullah keluar darah haid, maka dihukumi batal. Atau di siang hari keluar, maka dihukumi batal. Atau dia masih mengalami haid, maka dia tidak boleh berpuasa. Juga ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak sholat dan juga tidak menunaikan puasa? Para wanita menjawab, betul. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Nah, itulah kekurangan agama wanita. Kenapa? Tadi ketika haid dia tidak sholat, tidak puasa. Berarti kalau saat puasa datang haid, berarti puasanya batal. Terus jika wanita haid dan nifas tidak berpuasa, ia harus mengqadha puasa di hari lainnya. Berdasarkan perkataan Aisyah, kami dahulu juga mengalami haid.
maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas wajib mengqadha puasanya ketika ia suci. Nah, di sini sebagai gantinya kalau tidak puasa untuk ibu-ibu yang mengalami haid dan nifas adalah dia mengqadha puasanya saat dia mampu. Itu misalnya kalau wanita haid mungkin lebih mudah ya. Pada Ramadan langsung dia bayar. Kalau untuk wanita yang nifas, dia kadang masih menunggu lagi, masih menyusui, kadang fisik tidak kuat. Maka ketika fisiknya kuat, dia qadha puasanya tadi. Nah, ini yang ketiga. Pembatal yang berikutnya lagi, yang keempat, keluarnya mani dengan sengaja. Artinya, mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tanpa hubungan jima, seperti mengeluarkan mani dengan tangan, dengan cara menggesek-gesek kemaluannya pada perut atau paha, dengan cara disentuh atau dicium. Hal ini menyebabkan puasanya batal dan wajib mengqadha tanpa menunaikan kafarah. Ingat ya, di sini mani keluar dengan cara mubasyarah. Ada di situ, ini bukan hubungan intim. Ya bisa jadi dengan melakukan onani atau masturbasi, kemudian keluar. Nah, ini pendapat jumhur, puasanya batal. Ini pendapat dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dari hal ini seperti onani dan yang semisalnya itu membatalkan puasa. Sabda Nabi SAW sudah kita lewati sebelumnya ketika bahas ganjaran bagi orang yang berpuasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah berfirman, ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum, dan syahwat karenaku. Ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum, dan syahwat karenaku. Terus. Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum. Ya, terus. Jika seseorang mencium istri dan keluar mani, puasanya batal. Namun jika tidak keluar mani, puasanya tidak batal. Adapun jika sekali memandang istri lalu keluar mani, puasanya tidak batal. Sedangkan jika sampai berulang kali memandangnya lalu keluar mani, maka puasanya batal. Nah, di sini rinciannya kalau mencium istri ya. Yang jelas kalau sampai keluar mani puasanya batal. Kalau tidak keluar mani tidak batal. Mandang istri juga demikian ya. Kalau sekali mandang keluar mani tidak batal. Namun kalau berkali-kali berarti kan sudah dengan syahwat di situ maka puasanya batal. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana jika sekadar membayangkan atau berkhayal, berfantasi lalu keluar mani? Jawabnya puasanya tidak batal. Alasannya Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati ma haddasat bi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hati mereka selama tidak melakukan ataupun mengungkapnya. Lihat ya. Di sini sebutkan ini gimana kalau orang berfantasi. Jadi dia berhayal. Jadi sesuatu nggak ada di depannya tapi dia hayalkan gitu lantas keluar mani. Nah, ini juga nanti sama seperti yang tidur mimpi basah. Yang tidur itu mimpi basah, tidak membatalkan puasanya. Nah, dalilnya, innallaha tajawaza an ummati, sungguhnya Allah itu memaafkan umatku, ma haddasat bi anfusaha, yang terbayang dalam hati mereka. Jadi tidak ada di depan dia gitu. Dia cuma berfantasi dalam khayalan saja. Malam ta'mal, selama dia tidak amalkan au tatakallam, maka itu dimaafkan. Tapi ya jangan lakukan seperti ini ketika puasa. Dan juga faktor misalnya orang mimpi basah, anak-anak muda itu mimpi basah di tengah hari berpuasa ya juga karena berpikiran seperti ini, dia berfantasi dulu. Harusnya kan dia sibukkan dengan pikiran-pikiran yang positif, bukan dengan pikiran fantasi seperti ini. Ya, dialihkan ke pemikiran yang lain. Nah, kemudian kita lihat lagi pembatal yang kelima, jima atau bersetubuh di siang hari. Berjima dengan pasangan di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa, wajib mengqadha dan menunaikan kafarah. Lihat ya, berjima dengan pasangan di siang hari bulan Ramadan, 1. Batal puasanya, 2. Wajib qadha, 3. Tunaikan kafarat. Kafaratnya ini dikenal dengan kafaratul uzma, kafarat besar. Sekali lagi, kafaratnya ini dikenal dengan kafaratul uzma, kafarat besar. Terus namun hal ini berlaku jika memenuhi 2 syarat. 1. Memenuhi 2 syarat ya. Ini berlaku jika memenuhi 2 syarat. 1.
Yang melakukan adalah orang yang dikenai kewajiban untuk berpuasa. Orang yang dikenai kewajiban untuk berpuasa. Terus yang kedua, Bukan termasuk orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. bukan termasuk orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Lanjutan kalimatnya. Jika seseorang termasuk orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa seperti orang yang sakit dan sebenarnya ia berat untuk berpuasa, namun tetap nekat berpuasa, lalu ia menyetubuhi istrinya di siang hari, maka ia hanya punya kewajiban qadha dan tidak ada kafarah. Nah, dia cuma punya kewajiban qadha karena dia ada uzur yang membolehkan tidak puasa, yaitu sakit. Termasuk juga di sini musafir. Ya, termasuk juga di sini musafir ya. Dia kan punya pilihan untuk berpuasa, untuk tidak puasa. Berarti yang kena kewajiban bukan termasuk orang yang dapat uzur, terus dia lakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, nekat, nah itu baru dia dapati tadi puasanya batal, qadha, terus kafaratul uzma dia bayar. Di samping juga dikatakan oleh Imam Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Safinatun Najah, saat membahas puasa, tambah lagi dikenakan dosa, tambah lagi diberikan hukuman peringatan. Ya, totalnya ada 5 hukuman bagi orang yang hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Pertama, puasa batal. Yang kedua, qadha puasa. Yang ketiga, bayar kafaratul uzma. Yang keempat, yang dia tunaikan itu adalah kafaratul uzma, terus kena dosa karena dia lakukan pelanggaran di sini. Tambah lagi bulan Ramadan bulan mulia, ada yang dilarang seperti itu. Kemudian yang kelima, dia kena takzir, kena peringatan. Nah, dalil tentang masalah kafaratul uzma atau kafarat besar tadi, denda besar bagi orang yang melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, kita lihat dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bainama nahnu julusun inna Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu." Qala ma laka? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Qala la. Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Qala la. Faqala hal tajidu it'ama 60 miskina? Qala la. Qala fa makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa baina nahnu ala dzalika utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi arakin fima fiha tamarun wal araku al-miktalu. Qala aina sa'il? Faqala ana. Qala khudha fatasaddaq bihi. Faqala rajul a'ala afqara minni ya Rasulullah fa wallahi ma baina labatayha yuridul harratain alu baitin afqaru min ahli baiti. Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu summa qala at'imhu ahlaka. Suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pria tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Pria tadi lantas menjawab, "Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang berpuasa." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?" Pria tadi menjawab, "Tidak." Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Pria tadi menjawab, "Tidak." Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?" Pria tadi juga menjawab, "Tidak." Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah 1 wadah kurma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Pria tersebut lantas menjawab, "Ya, aku." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ambillah dan bersedekahlah dengannya." Kemudian pria tadi mengatakan, "Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah?" Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berilah makan tersebut pada keluargamu." Taib, lihat. Dia lapor pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lakukan kesalahan. Saya yakin kalau ketemu dengan orang seperti ini jarang di negeri kita ini. Lakukan salah kemudian ngaku jujur di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, "Saya sudah menggauli istriku di bulan Ramadan di siang hari.
Kemudian Rasulullah SAW urutkan di sini ya, lihat ya urutannya ya. Engkau memiliki seorang budak yang dapat dimerdekakan? Dia jawab tidak. Beralih lagi, engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut ya, berarti tidak boleh berhenti ya berturut-turut. Kalau mungkin dihalangi karena ada hari Id, bisa gitu. Atau ada hari yang makruh, bisa. Tapi disuruh berturut-turut. Kemudian yang ketiga, ya dia tidak mampu lagi yang kedua ini, nah, disuruh lagi memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia jawab juga tidak bisa. Karena kalau kita lihat dalam akhir hadis, dia ternyata orang yang miskin, namun nekat di siang hari bulan Ramadan hubungan intim dengan istrinya. Maka akhirnya Nabi SAW dapat kurma, ada kurma yang diberi, ada hadiah ya, 1 wadah kurma. Kemudian Nabi SAW itu berikan kepadanya. Dia bilang pada Rasulullah SAW, ini saya beri kepada siapa? Pada orang miskin, sedangkan dari ujung timur sampai ujung barat yang paling miskin dari kota Madinah ini, di ujung timur sampai ujung barat, ya keluargaku. Kemudian akhirnya Nabi SAW dikatakan, ya sudahlah, kasih kepada keluargamu di rumah. Nah ini bukan berarti kafaratnya gugur ya. Nanti ketika dia mampu, dia tunaikan. Tapi kan saat ini tidak mampu, maka gugur saat ini. Tapi ketika dia mampu, nanti dia tunaikan hal itu. Nah, coba kita lihat keterangan di sini. Menurut mayoritas ulama, jima bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan di waktu berpuasa dengan sengaja dan atas kehendak sendiri. Ingat ya, atas kehendak sendiri ya, bukan paksaan. Terus mengakibatkan puasanya batal, wajib menunaikan qadha ditambah dengan menunaikan kafarah. Tadi ada 5 hukuman seperti saya sebutkan ya. Ada puasanya batal, ya kewajiban qadha pada puasa hari itu ditambah dengan kafaratul uzma. Nanti kita akan urutkan kafaratul uzma tadi. Kemudian yang keempat kena dosa, kemudian yang kelima kena takzir. Nah, jima yang dimaksudkan sini adalah hubungan badan dengan bertemunya 2 kemaluan dan tenggelamnya ujung kemaluan di kemaluan atau di dubur. Itu dinamakan jima. Kalau terjadi seperti ini, maka puasa batal. Terus terserah ketika itu keluar mani ataukah tidak. Terserah ketika itu keluar mani ataukah tidak. Tidak bisa nanti si laki-laki bilang ya ini tidak keluar mani maka tidak ada kafarat. Enggak. Tadi pengertian jima seperti yang disebutkan. Ada catatan kaki 145 dari buku ini. Terus wanita yang diajak hubungan jima oleh pasangannya tanpa dipaksa, puasanya pun batal tanpa ada perselisihan di antara para ulama mengenai hal ini. Namun yang nanti jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, apakah keduanya sama-sama dikenai kafarah? Nah, sekarang apakah dua-duanya dikenai kafarah? Karena tadi laki-laki yang disebutkan dalam hadis itu kan dikenakan kafarah. Sekarang istrinya bagaimana? Pasangannya dikenakan atau tidak? Kalau kita lihat dari tekstual hadis tadi, tidak disebutkan untuk istrinya, hanya untuk suami saja. Maka pendapat yang tepat adalah? Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad. Dalam salah satu pendapatnya, bahwa wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadan tidak punya kewajiban kafarah, yang menanggung kafarah adalah suami. Nah, menanggung kafarah suami. Alasannya dalam hadis di atas, Nabi SAW tidak memerintah wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kafarah sebagaimana suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya wanita memiliki kewajiban kafarah, maka Nabi SAW tentu akan mewajibkan dan tidak mendiamkannya. Selain itu, kafarah adalah hak harta. Oleh karena itu, kafarah dibebankan pada laki-laki sebagaimana mahar. Nah, lihat ya. Karena alasan pertama, Nabi tidak memerintah pada wanita, yaitu istrinya, dalam hadis tadi. Terus yang kedua, seandainya wanita memiliki kewajiban kafarat, maka Nabi SAW tentu akan suruh tadi ya. Terus yang kedua, ini ada hak harta. Kalau hak harta yang nanggung nafkah, ya mahar juga ya suami. Maka suami yang punya kewajiban untuk tunaikan kafarat. Itu tadi yang kita kenal dengan kafaratul uzma ya. Nah, terus sekarang kafarat yang harus dikeluarkan adalah 1. Membebaskan seorang ya, dengan urutan berikut ya. Ini ingat, ini istilahnya kafaratul uzma. Kafarat besar. Disebut kafaratul uzma karena urutannya berat ini, dan yang dikenakan itu berat, denda yang dikenakan itu berat. 1. Membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat. Membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat. Jadi budak mukmin. Nah, sekarang yang pertama ini tidak kita dapati, maka kita beralih yang kedua.
Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, ini untuk satu kali dia lakukan pelanggaran tadi. Kalau keesokan harinya dia lakukan lagi pelanggaran berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, tinggal dikalikan 2. Sampai di hari ketiga juga dia lakukan, maka dikalikan 3. Terus yang ketiga, jika tidak mampu. Jika tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan 1 mud makanan. Mendapatkan 1 mud makanan. Ini kadar juga yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i dikenakan 1 mud. 1 mud itu untuk ukuran makanan di sini sebenarnya tidak ada aturan baku ya. Kalau saya beri catatan di sini, jika sekadar memberi makan saya sudah dianggap menunaikannya, ini nanti ada dalam pembahasan fidyah. Tapi kalau bingung kadarnya berapa, ya aman pakai 1 mud. 1 mud sini ada ukurannya, saya sebutkan. 1 mud itu sama dengan 1/4 sok. 1 sok itu sama dengan 3, ya taruhlah pakai ukuran zakat fitrah. Saya pukul yang tinggi, saya taruh yang tinggi, 3 kilo aja deh. Bisa 2,5, bisa 3 kilo, dua-duanya sah itu ya. Sehingga untuk 1 mud itu kurang lebih 0,75 kilo. Ya, dia mau kasih 0,7 kilo juga tidak apa-apa, 7 ons berarti ya. Kalau di sini disebut 60 orang miskin, berarti dia beri, berarti 60 dikalikan 7 ons. Ya, 60 dikalikan 7 ons berarti 42 kilo. Ya, 42 kilo yang dia itu keluarkan. Nah, terus ada keterangan lagi dari Imam Nawawi. Jika orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan tidak mampu melaksanakan kafarah di atas, kafarah tersebut tidaklah gugur, namun tetap wajib baginya sampai dia mampu. Hal ini dikiaskan atau dianalogikan dengan bentuk utang piutang dan hak-hak yang lain. Demikian keterangan dari An-Nawawi rahimahullah. Nah, ini keterangan dari Imam Nawawi. Jadi yang kita sebutkan di sini ini pembatal puasa sampai jima ya. Jadi yang pertama makan dan minum dengan sengaja, yang kedua muntah dengan sengaja, yang ketiga itu haid dan nifas, yang keempat itu keluarnya mani dengan sengaja, yang 5 itu jima bersetubuh di siang hari. Nah, sekarang saya tambahkan untuk pengantar, besok pagi baru kita bahas lengkap. Untuk pengantar pembatal puasa kontemporer. Nah, dibaca di halaman 77. Semakin berkembangnya zaman, permasalahan berkenaan dengan ibadah, siam atau puasa semakin berkembang. Di antara yang sangat perlu untuk dikaji adalah masalah pembatal puasa. Nah, ini masalah pembatal puasa ini yang perlu dikaji ya. Karena di zaman sekarang ini makin berkembang lagi. Nanti kayak saat ini misalnya suntik vaksin gitu ya, itu kena batal atau tidak, atau mungkin ada yang suntik KB itu batal atau tidak. Nanti akan dapat rinciannya di sini. Harap bersabar nanti telusuri satu-satu masalah ya dari masalah-masalah kontemporer yang ada. Terus karena puasa barulah sah jika kita meninggalkan pembatalnya. Yeah. Beberapa obat zaman ini dan benda yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut, telinga, mata dan saluran lainnya sangat urgen sekali untuk dibahas karena banyak yang belum mengetahui hal ini. Nah, sekarang kita lihat bentuk pembatal puasa. Pembatal puasa yang disepakati terlebih dahulu. 1. Makan. 2. Minum. 3. Jima atau berhubungan intim. Lihat ya. Ini makan, minum, jima, berhubungan intim. Ya, makan, minum, terus jima atau berhubungan intim. 3 hal ini bisa dikaji dalam surat Al-Baqarah 187. Pemirsa juga bisa miliki pemahaman ini ya, tafsir ayat-ayat puasa ini dikenal dengan ayat puasa. Jadi diingat ayat puasa itu dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Anda bisa pelajari lebih lengkap. Saya sediakan buku gratis ada di rumaiso.com di website kami. Itu cari ada di link awal itu atau ada di flyer ditulis itu 8 buku kaitannya dengan Ramadan, zakat dan Syawal. Nah, itu Anda tinggal cari buku untayan faedah dari ayat puasa. Itu susunan kami, tulisan kami tentang tafsir dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya mungkin nanti di satu kesempatan saya bahas itu secara detail, tapi butuh daurah secara khusus. Ya dari pagi sampai siang butuh sekitar ya mungkin 3 jam, 4 jam gitu untuk mengkaji hal tadi. Ya, ini penting untuk kaji itu karena itu sumber Al-Qur'an langsung. Dan kita dapati tadi tentang pembatal ini ya, pembatal puasa itu dihususkan dalam Al-Baqarah ayat 187. Kita lihat ayatnya. Fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail.
Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ya, ini jelaskan tentang 3 pembatal tadi ya. Terus kita lihat lagi pembatal yang satunya, darah haid dan nifas. Ya, ini darah haid dan nifas sendiri. Terus untuk memahami pembatal puasa berupa makan dan minum, terutama dalam masalah kontemporer, maka perlu dipahami apa saja yang termasuk makan dan minum. Para ulama memiliki pembahasan al-jauf. Itu namanya al-jauf. Diistilahkan untuk organ dalam tubuh atau suatu rongga menuju dalam tubuh, semacam rongga telinga, kerongkongan, dan tenggorokan. Mereka memiliki berbagai tafsiran mengenai hal itu, sehingga nanti jika membahas batal puasa pun hasilnya berbeda. Istilah ini yang terlebih dahulu perlu dipahami sebelum memahami pembatal puasa yang kita temukan saat ini. Jadi kuncinya pembatal puasa itu pada pembahasan al-jauf. Al-jauf itu apa? Nah, ini ada perbedaan. Ada yang bilang itu rongga, telinga. Jadi ada yang misalnya siang hari ngorek telinga gini, puasanya batal gitu. Nah, karena dia memahami kalau al-jauf itu rongga semacam ini, atau memasukkan sesuatu dalam kerongkongan, atau memasukkan sesuatu dalam tenggorokan. Nah, ini perlu dipahami dengan melihat pendapat ulama itu apa al-jauf itu apa. Nah, baru kemudian kita bisa telusuri pembatal-pembatal yang lainnya. Kalau pengertian al-jauf ini kita tidak sepakat, maka masalah-masalah kontemporer yang lainnya ya tidak akan punya satu titik temu. Nah, nanti ada beberapa pendapat yang berbeda juga di sini, asalnya dari pengertian al-jauf dulu. Al-jauf kita sepakati, baru kemudian kita bahas lagi masalah pembatal-pembatal yang ada di zaman kontemporer seperti ini. Wallahu alam, masalah kontemporer insya Allah saya lanjutkan untuk besok pagi. Ya, ini al-jauf saya akan kuatkan pendapatnya pada pertemuan besok pagi juga. Dan kita lihat pembatal-pembatal kontemporer yang lainnya. Baik, demikian dan silahkan, ini mohon maaf saya mulai lebih awal karena ada kegiatan yang harus saya pergi pagi-pagi, daripada saya kosongin saya tetap hadir tapi dengan lebih awal. Yang bagi yang telat datang nanti bisa memutar di YouTube di Rumaiso TV ya. Anda bisa putar ulang lagi di situ untuk melihat dari awal. Kali ini kita bahas tentang pembatal puasa, besok pagi kita akan bahas pembatal puasa kontemporer. Baik, saya beri waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab, monggo. Bisa dari chat dulu yang di Zoom, monggo. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila rasa dari sisa makanan bercampur dengan air liur dan tertelan ketika puasa, apakah sah puasanya, Ustaz? Gimana, diulang? Apabila rasa dari sisa makanan bercampur dengan air liur dan tertelan ketika puasa, apakah sah puasanya, Ustaz? Tidak sah. Tidak batal, artinya sah puasanya, karena nanti akan saya bahas di pembatal puasa suatu hal yang masih dibolehkan ya. Itu masih dibolehkan, puasanya tetap sah. Karena itu suatu hal yang sulit dihindari. Jadi kita misalnya makan sahur, misalnya ada opor gitu ya. Terus ketika pagi jam 7 kok masih ada rasa-rasa gitu ya. Selama itu sulit dihindari, boleh lanjut puasa gitu, itu dimaafkan. Tapi kalau itu bisa dihilangkan, maka berarti harus dihilangkan. Ya, berikutnya lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, silakan. Sahkah puasa seorang apabila air masuk ke dalam mata dan telinga? Nah, ini tadi pembahasan rongga yang tadi kita bahas al-jauf ya. Besok pagi insya Allah saya akan lebih tegaskan, intinya tidak batal. Nanti rongga ini kita pelajari lagi, ini apa yang dimaksud sehingga jadi disebut pembatal puasa. Terus lagi ada, silakan. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apa hukumnya wisata di dalam kota atau luar kota yang tidak ada masjid di sekitarnya? Karena jadi tidak bisa berjamaah di masjid bagi laki-laki. Jazakallahu khairan. Ya, kalau keadaan COVID saat ini berarti semampunya dia dapat. Misalnya dapat di musola, ada di pom bensin, ya lakukan di situ semampunya. Kalau di dalam masa pandemi kayak begini, kita tidak bisa paksa harus sholat berjamaah di masjid, apalagi untuk orang yang musafir, melakukan perjalanan, atau mungkin dia lagi berjalan. Kadang
satu daerah, satu kabupaten semua tutup masjid yang ada di pinggir jalan. Ya, memang susah ya, tapi ya keadaan ya, nanti kita dapati semudah kita saja. Satu lagi dari chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari chat dulu sebentar, dari chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, keluar tema. Bolehkah anak-anak main game yang ada di mall-mall seperti E-Zone dengan cara ketika kita beli saldo buat main game terus kita dapat tiket, di mana tiket-tiket yang didapat tersebut bisa ditukar dengan hadiah yang mereka sediakan. Boleh tidak Ustaz? Saya nganggap masih judi itu, kayak semisal time zone dan seterusnya. Beli poin tertentu, beli tiket misalnya 100.000 terus main ya. Dari situ kita dapat ini ya, dapat kupon gitu ya. Kupon berapa sesuai dengan keahlian kita dapat apalah. Ya, kemudian ditukar gitu. Ini sama seperti judi yang lainnya gitu. Ini judi yang dilegalkan lah kalau saya mau bilang. Bentuknya kan judi itu adalah setiap yang ikut, semua yang ikut itu punya urunan. Urunan, kemudian nanti ada yang dapat hadiah. Tidak semua dapat. Ada yang dapat untung besar, ada yang dapat untung besar. Semua dapat, mungkin dapat, tapi ada yang untung besar dan ada yang untung besar. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Ya, jadi bisa dihindari ya permainan semacam itu, cari permainan yang ada unsur judi seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, langsung ke Resen silakan. Baik Ustaz, saya panggil yang Resen, ada Pulana, silakan buka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dalam kondisi pulang dari kerja, di jalan itu seperti mendengar azan maghrib, yang membatalkan puasa dan makan permen. Ternyata tidak lama setelah itu di jalan, karena yang pertama itu samar-samar kan terdengar. Setelah jalan sekitar 5-10 menit itu di jalan terdengar ada azan di daerah situ. Bahkan kalau di situ daerahnya macet dan waktu itu anak pakai daerah umum jadi dia bukan. Nah itu posisinya harus diganti atau tidak? Begini, untuk zaman seperti ini sudah sangat maju sekali ya. Jadi kalau bisa HP itu dilengkapi dengan aplikasi untuk waktu sholat maghrib, ya untuk waktu sholat gitu. Itu membantu sekali. Saya lebih senang memperhatikan jadwal di HP daripada azan di masjid, dikarenakan kalau di masjid biasanya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat gitu. Kalau di HP standar jelas jamnya, yang penting kita setting pas dengan jam yang benar gitu ya. Terus aplikasi itu kita hidupkan, itu sudah lebih menenangkan kalau bagi saya gitu. Sedangkan kalau di masjid kadang terlalu cepat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang ketika itu bedanya tidak terlalu jauh, tidak perlu qadha. Tidak perlu qadha di situ. Tapi kalau ini bedanya sangat jauh, misalnya 1 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya, maka baiknya itu diqadha puasanya. Dan saat tahu kalau tadi misalnya salah 30 menit sebelum azan semestinya kita sudah batalkan, misalnya dengan makan permen tadi, maka tahan diri sampai nanti berbuka, kemudian puasa itu tetap diqadha di hari yang lain. Gitu. Jadi ini mesti diqadha atau tidak? Karena saat itu memang belum ada aplikasinya, sudah lama kemudian sudah mungkin sudah 10 tahun yang lalu mungkin. Ya sudah nggak perlu qadha. Tidak perlu qadha. Sebentar ya, sebentar saya ada jawab pesan dulu. Ya, silakan. Baik, selanjutnya ada Bapak Ahani Abu Ubay, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, yang tadi terkait sesungguhnya Allah menghilangkan dari umatku dosa ketika keliru, lupa atau dipaksa. Yang dimaksud dipaksa ini yang membahayakan dosa dikomsi itu Ustaz ya? Coba lihat syarat-syarat dipaksa di tulisan saya di rumahisa.com, ada di situ. Syarat-syarat dipaksa itu ada. Disebut dipaksa itu ada, sebentar.
Ada artikel di kaidah fikih, dipaksa tidak dikenai dosa. Nah, ini. Syarat disebut ikrah atau paksaan itu satu, ancamannya yang diberikan benar-benar berdampak bahaya pada jiwa atau anggota badan. Terus yang kedua, yang memaksa benar-benar mampu. Yang benar-benar mampu diwujudkan ancamannya. Yang ketiga, yang dipaksa benar-benar tidak mampu untuk menolak ancaman tadi. Yang keempat, yang dipaksa punya sangkaan kuat bahwa ancaman tersebut benar-benar bisa diwujudkan oleh yang memaksa. Itu yang dimaksud. Ya, Ustaz. Ustaz, satu lagi boleh, Ustaz? Iya. Terkait tadi, Ustaz, sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hati mereka selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya. Berarti ini dia dikenai dosa ketika dia melakukan atau mengungkapkannya, ya Ustaz ya? Iya, dia melakukan fantasi kemudian dia wujudkan, misalnya dia lakukan onani, nah baru dosa. Oh, berarti kalau misalnya kan ini kan tadi dia kan membayangkan, ya Ustaz ya, kan dia masih membayangkan, belum mengucapkan atau melakukan. Iya. Nah, apakah dia itu bukannya tadi membayangkan itu termasuk wasilah mengantarkan dosanya, Ustaz? Kalau dia membatal melakukan seperti keluar mani gitu, kan ada sebabnya juga, Ustaz? belum, dia baru membayangkan saya. Kecuali kalau membayangkan ya sampai berjam-jam gitu ya. Dia cuma membayangkan terlintas saja, tidak sampai. Membayangkan sini seperti terlintas saja. Oh, terlintas saja. Iya. Berarti kan di sini dia melakukan dosa ya ketika mengungkapkan ataupun melakukan, ya Ustaz. Iya. Ya, gimana Ustaz? Jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan berikutnya lagi. Baik, ada Abu Naufal, silakan buka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada yang bertanya Ustaz Iya. tentang masalah pembahasan Ramadan. Nah, kalau misalnya kita sedang puasa Ramadan ya itu sih jelaskan gitu. Nah, itu kan tahu kalau misalnya sampai bulan suami itu kan batal puasanya. Terus kalau hanya sekedar berjumpa dengan istri gitu loh. Jangan coba-coba. Puasanya nggak batal, cuman pahalanya berkurang. Iya, jangan coba-coba. Perantara itu namanya, Pak. Oh, gitu ya. Terus selanjutnya Ustaz, pertanyaan tentang zakat. Nah, itu kalau misalnya zakat perdagangan, zakat apa tanaman. Kalau misalnya padi misalnya, kita panen padi terus hasilnya sudah melebihi nisab. Nah, itu yang dikeluarkan itu berapa atau berapa? Padinya memenuhi nisab enggak? Sudah memenuhi nisab. Terus yang dikeluarkan ya zakat untuk padinya, ambil dari padi tersebut. Oh, bukan bentuknya berasnya ya? Padinya sudah. Padi itu kena zakatnya ketika gabahnya itu sudah dibersihkan, Pak. Jadi cuma berasnya saja. Berarti berasnya dalam bentuk berasnya ya? Yang Iya. Kalau belum dikeluarkan. Nah, Pak, putus-putus. Seperti itu jawaban saya. Maaf, Pak, putus-putus suara jenengan. Mungkin bicaranya jangan terlalu jauh dari mic, Pak. Saya nanti biar nggak bolak-balik nanya. Ya, jadi gini, berarti kalau misalnya gabah itu kan biasanya disimpan di gudang. Ya. Nah, berarti kalau misalnya sudah bentuk beras baru dikeluarkan zakatnya gitu ya? Harusnya ketika sudah panen dihitung tuh dari kira-kira bisa ditaksir juga kan? Kalau tanpa gabah itu berapa kilo? Saya yakin kalau petani itu tahu seperti itu. Oh, berarti iya berarti modelnya taksir ya, misalnya gabah 1 ton, berarti nanti keluar kira-kira berasnya itu 7 kintal lah, itu dari 7 kintal itu yang dikeluarkan zakatnya ya? Iya. Zakatnya. Oke. Terus kalau misalnya gini, zakatnya itu dia panen, terus nanti dari hasil panennya itu dia untuk jualan sembako gitu loh. Itu berarti kena double zakat ya, Ustaz? Yang tadi kena dulu, nanti ketika itu dijadikan barang dagangan, yang di warung itu barang dagangannya yang kena. Oh iya, berarti semuanya total dihitung semua ya di warung itu saja, termasuk barang-barang yang lain. Iya. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Selanjutnya ada Ikhwan, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalkan ada orang yang pernah bernazar, dan nazarnya itu ada dua. Pertama, dia bernazar tidak mau syirik, dan yang kedua, dia bernazar tidak mau merokok. Dan dia pernah melanggar nazarnya yang tidak mau syirik. Itu bukan nazar, Pak. Itu bukan nazar. Nazar itu bukan pada suatu yang wajib. Saya bernazar, saya mau sholat 5 waktu. Itu bukan nazar, itu sudah wajib. Ngapain dinazarkan? Jadi nazarnya nggak ada nazar kayak begitu. Nazar itu dari suatu yang mubah baru jadi wajib gitu. Saya bernazar puasa 3 hari. Bernazar puasa 3 hari. Nah, itu baru kena karena puasa 3 hari tidak wajib. Kalau saya bernazar, nanti yang perempuan nih ya, mau pakai jilbab. Ngapain nazar? Wong pakai jilbab saya sudah wajib. Jadi kalau misalkan dia tidak, misalkan dia bernazar untuk mau pakai jilbab, kemudian tidak pakai jilbab. Nggak boleh, di situ bukan tempatnya nazar ya Pak, nggak tepat. Oh, jadi tidak ada keparahan juga ya Ustaz ya? Ya ngapain Pak, suatu yang wajib diwajibkan lagi. Itu bukan nazar namanya. Kalau misalkan di dalam tobat kita itu, misalkan kita bertobat kepada Allah, misalkan ya Allah saya, misalkan dia berkata, ya Allah saya tidak akan melakukan, saya berjanji tidak akan melakukan maksiat ini tadi. Kemudian kita melakukan maksiat itu lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan Ustaz? Apakah bayar kafarat atau tidak? Ya dia tobat aja. Tobat aja Ustaz. Sudah ya? Baik. Berikutnya lagi. Satu lagi, ya. Ya. Baik, Ana silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya tentang pembatal puasa Ustaz, gimana dengan orang yang tidur lama banget Ustaz? Tidurnya jadi jam berapa sampai jam berapa? Dia pulang kerja misalnya Ustaz, jadi dari pagi habis sahur, bisa subuh tidur sampai zuhur gitu misalnya Ustaz, nanti bangun lagi sholat gitu. Ya, puasa tidak batal. Oh nggak apa-apa ya Ustaz ya? Iya, tapi kalau mau sibukkan diri dengan ibadah lebih bagus. Oh gitu ya Ustaz. Nah Ustaz mau tanya satu lagi Ustaz. Misalnya nih Ustaz, ada orang yang jual rumah, dia minta tolong sama anak kan Ustaz misalnya. Terus dia bilang kalau misalnya rumahnya laku, ntar beliau kasih 2,5%, itu boleh nggak tuh Ustaz? Ya terserah dia, boleh saja. Oh itu nggak jadi kayak riba gitu ya Ustaz ya? Ya kan sih? jual beli, bukan utang piutang Bu. Oh nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Ya? Oh, jadi misalnya kalau misalnya dia ngasih tahu kita rumahnya harga segini gitu, terus kita cari pembeli gitu Ustaz, terus dia kasih kita dari 2,5%-nya itu nggak masalah berarti Ustaz? Nggak apa-apa. Ya? Oh, nah Ustaz, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Ada Okti Dora, silakan buka mic-nya. Okti Dora. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan wanita yang balik itu wajib tarawih ke masjid atau tidak, dan apakah harus memakai kaos kaki? Istilah wajibnya nggak tepat Bu. Halo? Ya. Tidak disebut wajib. Ya Ustaz. Sunnah. Sedangkan perempuan cuma punya pilihan saja, opsional. Mau pergi ke masjid, monggo. Tidak ke masjid, mau sholat di rumah juga silahkan. Pilihan untuk si wanita. Ya, syukran Ustaz. Yeah. Baik, demikian saya cukupkan dulu. Insya Allah besok kita kembali lagi jam 5:30 untuk kajian pagi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dalam kebaikan dan memudahkan kita dalam setiap urusan dan semakin menyiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan dengan ilmu dan amal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.